warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifia Ginting dengan NIM 203210143 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Kepuasan pelanggan pendidikan mengacu pada tingkat kepuasan pelanggan pendidikan terhadap pelayanan dan pengalaman pendidikan yang mereka terima. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kepuasan pelanggan pendidikan. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan pendidikan seperti siswa, orang tua, atau peserta didik dewasa. Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bahkan melebihi harapan mereka. Yang kedua, kualitas pelayanan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran, fasilitas, dukungan, akademik, dan interaksi dengan staf dan dosen mencapai standar yang tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara perguruan tinggi dan pelanggan pendidikan. Perguruan tinggi harus menjalin komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, memberikan informasi yang jelas, dan merespon umpan balik dengan cepat. Lalu yang keempat yaitu partisipasi pelanggan. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan pelanggan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan. Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berpartisipasi dalam merancang program pendidikan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan pengalaman pendidikan mereka. Yang kelima yaitu kontinuitas. Peningkatan prinsip ini menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pendidikan. Perguruan tinggi harus secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki proses pendidikan, mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan, dan mengadopsi praktik terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya pentingnya perhatian terhadap pelanggan. Berfokus pada kepuasan pelanggan penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu retensi pelanggan. Dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan, bisnis dapat meningkatkan tingkat retensi pelanggan yang puas kemungkinan besar akan terus menggunakan produk atau layanan tersebut dan tetap loyal terhadap merek tersebut. Hal ini mengarah pada hubungan jangka panjang dan bisnis yang berulang. Yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan puas, mereka cenderung menjadi pendukung setia merek. Mereka mungkin merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain, memberikan ulasan yang positif. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif saat ini, kepuasan pelanggan dapat menjadi pembeda utama. Bisnis yang secara konsisten memberikan kepuasan pelanggan tingkat tinggi. Lalu yang keempat yaitu pertumbuhan bisnis. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian tambahan dan membelanjakan lebih banyak uang untuk bisnis seiring berjalannya waktu. Yang kelima, reputasi merek. Kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam membentuk reputasi merek. Pengalaman pelanggan yang positif dan tingkat kepuasan yang tinggi berkontribusi pada citra merek yang positif. Yang keenam, umpan balik dan peningkatan pelanggan. Memperhatikan kepuasan pelanggan memungkinkan bisnis mengumpulkan umpan balik dan wawasan yang berharga. Yang ketujuh, mengurangi dampak negatif, yaitu mengatasi kepuasan pelanggan secara proaktif dapat membantu mencegah pengalaman negatif dan mengurangi potensi kerusakan pada reputasi bisnis. Metode mengetahui kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada survei kepuasan pelanggan. Survei ini dapat dilakukan secara langsung maupun online melalui kuesioner. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang kedua, analisis keluhan pelanggan. Dengan mempelajari dan menganalisis keluhan pelanggan yang masuk, perusahaan dapat mengetahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, analisis retensi pelanggan. Dengan menganalisis berapa banyak pelanggan yang setia atau beralih ke pesaing, perusahaan dapat mengetahui seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Semakin tinggi retensi pelanggan, semakin puas pula pelanggan. Yang keempat yaitu metode mystery shopping. Dengan menugaskan orang untuk bertindak sebagai rahasia pelanggan, perusahaan dapat mengamati dan menilai kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan sebenarnya. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai kepuasan pelanggan. Demikian presentasi pada kali ini. Semoga
bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.